Halo semua, selamat siang. Di kesempatan kali ini, saya Novita Puspaningrum dengan NRP 13021931 dari KPC akan mempresentasikan mengenai strategi perusahaan Apple dalam mempertahankan perusahaannya di tengah pandemi COVID-19 ini. Sebelum membahas mengenai strategi perusahaan, saya akan memberitahukan terlebih dahulu apa itu COVID-19. COVID-19 merupakan penyakit yang disebabkan oleh virus SARS-CoV-2 yang menyerang sistem pernafasan manusia. Penyebaran virus ini umumnya dapat menyebar melalui percikan air liur, menyentuh tangan, dan wajah orang yang terinfeksi. Berikut adalah cara-cara agar terhindar dari COVID-19. Yang pertama, diam di rumah, menggunakan masker saat berpergian keluar rumah, menghindari berjabat tangan, selalu mencuci tangan dan menggunakan hand sanitizer, dan menghindari kerumunan orang. Selanjutnya saya akan membahas mengenai profil perusahaan. Apa itu Apple Inc? Apple Inc adalah perusahaan teknologi multinasional yang berpusat di Cupertino, California, yang merancang, mengembangkan, dan menjual barang elektronik konsumen, perangkat lunak komputer, dan layanan daring. Apple didirikan oleh Steve Jobs, Steve Wozniak, dan Ronald Wayne pada April 1976. Perangkat yang diproduksi Apple meliputi iPhone, iPad, Mac, iPod, Apple Watch, AirPods, pemutar digital Apple TV, dan HomePod. Apple memiliki 500 lebih offline store di berbagai belahan dunia dengan 137.000 karyawan. Berikut adalah presentasi pendapatan Apple Inc. selama tahun 2019. Pendapatan sebesar 89,5 miliar dolar, laba bersih sebesar 55,25 miliar dolar, laba kotor sebesar 38,5% atau 59,5 miliar dolar, biaya operasi sebesar 9,8 miliar dolar, dan laba per saham sebesar 3,03 dengan total 19,9 miliar dolar. Selanjutnya ada dampak yang muncul di perusahaan Apple akibat pandemi COVID-19. Yang pertama, penurunan pendapatan perusahaan. Yang kedua, penurunan saham perusahaan. Yang ketiga, penutupan Apple di beberapa wilayah. Yang kelima, berkurangnya pasokan iPhone karena terhambatnya produksi. Dan yang terakhir, penutupan penjualan iPhone. Berikut adalah gambar-gambar mengenai penjualan Apple berdasarkan produknya. Berikut adalah strategi-strategi perusahaan dalam mempertahankan perusahaannya di era pandemik ini. Yang pertama, Apple mengeluarkan iPhone SE. Musibah menimpa Apple Inc., bisnis ponsel Apple terlewat oleh Oppo, Vivo, Xiaomi, dan Samsung. Maka pada 2020 ini, di tengah pandemi COVID-19, Apple mengeluarkan iPhone SE. Apple mendapatkan peluang yang dapat meningkatkan pendapatan dikarenakan harganya yang dikeluarkan tergolong rendah dibanding harga iPhone lainnya. Dibuktikan dengan jumlah kenaikan pendapatan Apple sebesar 1,5% atau 58,3 miliar. Yang kedua, membatasi limit pembelian produk. Perusahaan Apple Inc. membatasi pembelian produk dengan minimal 2 unit saja dengan tujuan mencegah calo menimbun perangkat dan menjualnya ke pasar gelap. Jika hal tersebut terjadi, maka perusahaan akan mengalami kerugian akibat dari penjualan barang secara ilegal. Yang ketiga, mengeluarkan dan menstabilkan pengiriman iPhone 11. Dengan dikeluarkannya iPhone 11, penjualan kembali tumbuh dikarenakan tampilan kamera yang berbeda. Memiliki 3 kamera, peningkatan fitur pada handphone menjadikan iPhone 11 memiliki popularitas iPhone tertinggi sepanjang peluncuran iPhone. Dilihat dari catatan lembaga penelitian Omdia, iPhone 11 menjadi pengiriman tertinggi selama tahun pertama 2020 sebanyak 37,7 juta unit iPhone. Catatan tersebut jauh lebih tinggi dibanding tahun 2019. Maka hal ini membuktikan bahwa perusahaan tetap mampu menstabilkan loyalitas pelanggan terhadap peluncuran produk baru. Dan yang terakhir, Apple mengeluarkan iPhone 12. Apple menggunakan peluang yang sama untuk memberanikan diri mengeluarkan iPhone 12. Hal ini dipertegas dengan kepercayaan diri perusahaan bahwa iPhone 12 yang akan dikeluarkan berbeda dengan iPhone sebelumnya. Karena iPhone 12 telah memiliki kapasitas jaringan 5G menggunakan layar OLED yang memiliki kontras lebih baik daripada layar LCD dengan harga yang lebih murah daripada iPhone 11. Hal ini juga dibuktikan dengan minat konsumen yang cukup tinggi dalam menunggu waktu peluncuran iPhone 12 dan partisipasi dalam pre-order iPhone 12. Sekian presentasi dari saya, semoga apa yang telah saya presentasikan tadi berguna bagi kita semua. Jaga kesehatan dan tetap di rumah dan ikuti protokol. Terima kasih.